Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak? Iya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu pada semua anak Bapak. Coba periksa dulu kiri kanannya, ada nggak teman yang tidak hadir hari ini? Berarti hadir semua hari ini? Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak minta ketua kelas untuk maju ke depan. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita juga, kita harus menjadikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita kepada tanah air. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, taipan ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga warna untuk Indonesia, Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, jiwa Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, jiwa Indonesia. Silakan dulu kembali. Oke. Baik, anak-anak, kita speaking terlebih dahulu ya. Silakan berdiri kembali. Ya, Bapak yang pandu dari sini ya. Kita tepuk semangat ya. Bisa? Ayo semuanya tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran mengenai berpikir secara komputasional. Ya, hari ini kita belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya Bapak akan sampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama
kita nanti akan memahami apa itu berpikir komputasional. Yang mana maksudnya adalah nanti anak-anak harus mengerti cara memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipecahkan. Kemudian tujuan kedua, mengenal dasar coding, yaitu agar anak-anak Bapak nanti dapat mengetahui bagaimana coding digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer. Berikutnya nanti anak-anak akan memahami konsep kecerdasan artifisial atau KA, di mana nanti anak-anak diharapkan dapat mengenal cara komputer, dapat belajar dan membuat keputusannya sendiri. Selanjutnya nanti anak-anak diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti melihat bagaimana konsep-konsep ini ada di sekitar kita setiap hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Meskipun anak-anak Bapak semua baru pertama kali mendengar pelajaran ini, Bapak harapkan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan serius. Baik anak-anak Bapak semua, sekarang Bapak mau tanya dulu ya, satu pertanyaan. Pernah nggak anak-anak Bapak dalam kehidupan sehari-hari ini mendapatkan masalah? Ya, tentu kita semua ini pasti setiap hari pernah mendapatkan masalah. Misalnya, tidak bisa membuka botol minum, itu sebenarnya masalah. Gimana cara bukanya gitu kan, sampai-sampai minta tolong orang lain. Atau bagaimana cara menghidupkan kompor misalnya, ya kan? Kita tidak tahu karena kita masih anak. Pokoknya pasti banyaklah masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun yang menjadi pertanyaannya, dengan adanya masalah-masalah itu apa yang anak-anak lakukan? Misalnya dapat masalah nih, apa yang biasanya dilakukan? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Coba pilih apa? Iya, minta tolong sama orang dewasa. Kita dulu pilih. Selain minta tolong sama orang dewasa, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah? Ya, Gosi silakan. Mencari jawaban di internet, boleh juga. Kita lanjut ke Gosi. Ya, baik. Itulah tadi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita akan mendapatkan masalah. Seperti misalnya kita memecahkan gelas di rumah, itu kan masalah. Sengaja kita pecahkan gelas di rumah, akhirnya timbul masalah. Orang tua kita marah, kakak kita marah, atau mungkin kita tidak mengerjakan PR. Pasti pas datang ke sekolah kan jadilah masalah. Bisa jadi gurunya marah, kan? Itu pun adalah sebuah masalah. Baik anak-anak, sekarang silakan buka bukunya. Ya, kita masuk kepada pembahasannya ya anak-anak semua. Tadi Bapak di awal sudah menjelaskan dan mengatakan bahwa pelajaran kita pagi ini adalah mengenal apa itu berpikir secara komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin anak-anak Bapak baru pertama kali ini mendengarkan istilah itu, maka dari itu Bapak harapkan agar didengarkan secara seksama. Bapak akan jelaskan pengertiannya terlebih dahulu ya. Apa itu berpikir komputasional? Kan begitu. Nanti habis belajar dari sini kan, kalau ditanya orang di luar berpikir komputasional tidak tahu, berarti kita belajarnya rugi atau sia-sia. Namun maka coba kita dengarkan. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu artinya kemampuan kita dalam berpikir untuk memecahkan masalah yang tadinya besar menjadi masalah yang lebih kecil, sehingga masalah yang kecil-kecil ini nanti bisa dengan mudah kita selesaikan. Jadi berpikir komputasional itu apa? Oh, memikirkan bagaimana caranya agar masalah yang ada itu bisa kita selesaikan dengan mudah. Itu maksudnya. Berpikir komputasional ini erat kaitannya dengan cara berpikirnya komputer. Makanya katanya komputasional ya, berpikirnya komputer. Berpikir komputasional adalah cara kita memecahkan masalah dengan menggunakan logika seperti komputer. Ini melibatkan 4 langkah utama. Yang pertama Bapak minta dulu
Lukman, silakan dulu baca yang pertama ini. Dekomposisi. Ya, yang pertama ada dekomposisi ya. Cara kan tadi, bagaimana cara kita memikirkan masalah itu bisa selesai dengan begitu mudah. Maka ada istilahnya di dalam otak kita itu terbagi 4 komponen utama. Yang pertama, otak kita itu kita ajak untuk dekomposisi. Artinya, kelompok-kelompokkan masalah yang tadinya itu besar satu, kita potong-potong. Dalam otak kita, bagaimana masalah besar ini kita potong-potong nih biar kita tahu cara menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Kemudian ada namanya yang kedua pengenalan pola. Ini artinya kita mencari kesamaan atau pola dalam masalah yang berbeda. Selanjutnya abstraksi. Fokus pada informasi penting dan mengabaikan semua informasi-informasi yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang sedang kita hadapi. Yang keempat, kita nanti otak kita itu harus berpikir algoritma. Artinya, kita harus bisa membuat daftar langkah-langkah untuk memecahkan masalah secara berurutan. Nah, anak-anak nanti kan pasti belum paham ya, kita lagi-lagi slide-nya ya. Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada Bapak buat contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional ini kan begitu? Misalnya contoh menyiapkan bekal. Ini masalah. Enggak pandai saya menyiapkan bekal Pak. Biasanya bekal saya itu ke sekolah disiapkan ibu saya. Ternyata besok-besok ada masalah. Misalnya ibunya lagi pergi pagi-pagi sekarang udah pergi bekerja. Dia bangun tidak ada bekal. Kan masalah. Masalah nggak itu? Masalah yang biasanya disiapkan orang tua kita, ternyata kita harus menyiapkannya secara mandiri. Maka ini ada contohnya, membuat sandwich untuk bekal sekolah. Sandwich itu berupa roti pakai isian ya. Itu nama makanannya namanya sandwich. Nah, ini ada masalah membuat sandwich untuk bekal sekolah. Nah, kamu ketika dihadapkan dengan masalah itu, ingat 4 komponen utama yang Bapak sebutkan tadi agar kamu bisa membuat sandwich itu secara mandiri. Yang pertama dekomposisi. Kamu ingin membuat sandwich, maka kamu harus memecahkannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kamu harus berpikir, gimana nih cara saya buat sandwich? Saya ingat waktu ibu saya membuat saya sandwich semalam. Ibu saya mengambil roti, ibu saya menyiapkan isiannya, ibu saya menyatukan roti dan isian dan memasukkannya ke dalam kotak bekal saya. Maka dipikirkan, jadi itu kalau bahasa kita ya, jadi itu itulah maksudnya dekomposisi. Kalau kita tidak memecahkannya seperti itu, maka kita kan, ada pikirnya sekolah sama bekal. Akhirnya karena otak dia tidak diajak dia untuk berpikir, akhirnya dia datang ke sekolah dalam keadaan lapar. Makanya kita pikir, harusnya yang pertama menyiapkan ini roti, siapkan isiannya. Baru nanti ketika rotinya sudah ada, isiannya sudah ada, disatukan, tempelkan, dilengketkan, seperti pada gambar ini. Udah tinggal masukkan nanti ke kotak. Begini caranya. Itu masih di kamar ini ceritain, masih duduk berpikir. Begini ya, begini. Oke. Nah, itu namanya berpikir dengan dekomposisi. Kemudian kamu harus kenal polanya. Pola itu maksudnya pasti kan sudah sering membuat sandwich nih di rumah, maka kamu sudah tahu langkah-langkahnya. Itu pasti setiap hari sama. Misalnya hari ini kamu sudah pandai membuat sandwich itu dengan mengisi rotinya, mengambil roti, maka besok kamu sudah pasti pandai, tidak akan ada perubahan. Nggak mungkin pertama-tama sudah memasukkan roti ke dalam bekal, padahal rotinya belum ada isinya kan? Maka itu sudah dalam pikiran kita. Pada setiap hari dia membuat roti, setiap hari pun aku bikin sandwich ini, aku udah ngerti caranya. Itulah maksudnya. Kenal dia polanya, tahu dia peraturannya. Harusnya rotinya dulu disiapkan, baru isiannya disiapkan, baru digabungkan. Nanti dia peraturannya. Kemudian abstraksi, artinya kamu harus memikirkan mana yang penting-penting saja untuk membuat sandwich ini. Bisa dihidangkan. Itu maksudnya berpikir secara algoritma. Jadi anak-anak, komputer yang kita mainkan sehari-hari itu seperti inilah berpikirnya. Ya, seperti inilah dia komputer itu cara dia berpikir. Sehingga kalau kita membuat masalah pada komputer, dia tahu jawabannya kan. Misalnya kita pergi ke Google, carikan saya gambar bola, gitu kita ketik.
dia akan mengumpulkan seluruh gambar bola yang ada di dunia untuk kita lihat. Karena dia sudah mengkomposisikannya. Dia sudah mengenal polanya. Bola di bulan, oh ada bola di Brazil, ada bola di Indonesia. Inilah aku tunjukkan sama si Arif yang ingin melihat. Itulah maksud si komputer itu. Ya, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Ini otak kita itu ya, harus mampu berpikir dengan 4 sistem ini: komposisi, pola, abstraksi, algoritma. Nah, kayak ini, kan? Contoh nih, ayo berikan contoh. Membagi tugas dalam membersihkan kelas. Hanya ada tugas, ada bapak tugaskan tiket kelas. Kan kalau kalian tidak berpikir secara komputasional pasti ada yang berantem. Kalau yang ini, kalau yang itu, nggak mau itu. Jadi, tapi kalau kita coba dengan berpikir dekomposisi, maka artinya kita membagi masalah-masalah itu. Tenang guys, tenang teman-teman. Piket ini tidak masalah besar kok. Kita bagi-bagi aja. Aku yang menyapu lantai, aku yang kamu yang menyapu lantai, kamu yang bersihkan jendela. Itulah maksudnya ya, berpikir secara dekomposisi. Ini yang mereka membagi, ada menyapu lantai, ada menyapu lantai, ada yang membersihkan gedung. Nah, anak-anak, habis ini nanti Bapak akan bagikan LKPD tugas. Sebelumnya Bapak akan buat satu contoh masalah. Terus kita akan berpikir secara komputasional. Misalnya, di rumahmu ada baju yang sudah dicuci, sudah dijemur, dan diambillah dari jemuran. Terus ternyata baju ini masih berantakan di rumah, belum dilipat, belum dimasukkan ke lemari. Pokoknya baju ini berserak di rumah, sehingga kamu kalau mau nonton TV tidak ada lagi tempat karena baju semua. Apakah ini masalah? Masalah. Coba kita selesaikan masalah ini dengan 4 cara berpikir tadi. Apa tadi yang pertama? Apa tadi cara berpikir yang pertama? Dekomposisi. Berarti kita tadi ada masalah, baju berserak. Kita ingin ubah menjadi masalah kecil. Bagaimana lagi caranya? Amal harus terlintas di pikiran kita. Apa yang harus terlintas di pikiran kita? Berarti kita ubah nih. Oh, ini baju berserak. Cara yang harus saya lakukan nanti, saya pisah baju. Kan begitu kan? Saya pisah dulu baju, saya pisah dulu celana. Biar lebih mudah, ya enggak? Baik anak-anak, sekarang Bapak kan kita sudah ada kelompok, 2 kelompok pada hari ini kita akan mengerjakan LKPD, yaitu di sini ada tugas. Bagaimana cara Amel melakukan persiapan untuk membuat juz Al-Fuqah sampai mengajikan Al-Fuqah itu. Itu nanti Bapak suruh untuk kelompok 1 ya. Berpikir dulu kalian cara membuat juz Al-Fuqah. Nih, silakan bekerja sama, jangan ada yang tidak bekerja sama. Bapak nilai, ambil pensilnya, kerja sama. Di sini ada langkah-langkah. Perhatikan dulu ini keterangannya, bacalah instruksi dengan teliti, jawablah setiap pertanyaan, gunakan kreativitas. Soal nomor 1, tuliskan langkah-langkah kecil yang perlu dilakukan untuk membuat segelas juz Al-Fuqah. Kedua, apa polanya? Apakah ada langkah-langkah yang mirip? Berpikir dulu, Bapak kasih waktu nanti ya. Ini soal kedua untuk kelompok kedua adalah bagaimana cara mencuci pakaian dengan mesin cuci. Misalnya di rumah ada mesin cuci. Nah, bagaimana cara membersihkan pakaian dengan menggunakan mesin cuci? Kalian berpikir di sini cara-caranya. Nanti kalau salah Bapak koreksi. Silakan bekerja sama. Bapak kasih waktu 20 menit. Silakan kerja kelompok.
minta pertama untuk presentasi hasil diskusinya kelompok 1, yaitu bagaimana cara membuat satu gelas jus alpukat. Silakan kelompok 1. Silakan maju ke depan. Semuanya. Maju ke depan. Yang lain didengarkan ya. Baca dengan kencang. Sini kasih. Maju dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi Mulai dari menyiapkan bawang, memotong di blender bola menggunakan pada lain-lainnya seperti jus mangga atau jus pisang. Reaksi menyaring tiga dari semua langkah yang paling penting awal hasil jelaskan mengapa. Jawaban langkah paling penting adalah memasukkan bahan ke dalam blender dan mengaduknya. Tanpa langkah ini bukan tidak satu. Siapkan bahan, siapkan bukan susu kental manis, gula es batu air, 2 kupas alpukat dan ambil dari 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bapak sudah dengarkan kelompok 1 sudah menyelesaikan masalahnya. Ada tadi beberapa Bapak dengarkan. Yang pertama dekomposisi mereka mengupas kulit alpukat. Ya, habis itu tadi? Ya, alpukatnya dipotong kok. Baru dimasukkan ke blender. Bagus, tugasnya selesai. Sekarang kita panggil kelompok 2 ke depan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, mengumpulkan pakaian kotor. 2, memisahkan pakaian berdasarkan warna terang dan terang. 3, memasukkan pakaian ke dalam lubang mesin cuci. 4, menyebarkan deterjen atau sabun cuci secukupnya. 5, menyalakan mesin cuci dan memiliki mode cuci yang sesuai. 6, menunggu proses pencucian selesai. 7, memindahkan pakaian ke jika ada
Presentasi. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 tadi membawa masalah dengan cara membersihkan pakaian menggunakan mesin cuci. Tadi Bapak sudah dengarkan, kita semua sudah mendengarkan bahwa yang pertama itu mereka berpikir dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil, seperti mengelompokkan pakaian, mengambil pakaian kotor, mana pakaian yang terang, mana pakaian yang gelap, itu harus dipisah. Karena nanti kalau pakaian yang warna putih bisa nanti kena pakaian yang lain, luntur warnanya. Nah, baju kita yang warna putih kan, tadi mereka memisah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, anak-anak, sekarang Bapak akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Coba perhatikan lagi ke depan. Di mana tadi kita sama-sama sudah membahas tentang berpikir komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tadi di awal sudah mengatakan bahwa kita pasti akan menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, kita harus bisa mencari solusi atas masalah itu. Itu baru dikatakan kita adalah orang yang hebat. Jangan kita mau masalah itu kita biarkan begitu saja, tapi kita harus cari jalan keluarnya, berpikir secara komputasional. Ya, ini berpikir komputasional itu adalah cara kita berpikir sistematis agar kita dapat memecahkan masalah, menganalisisnya, merancang solusi berupa algoritma. Apa manfaatnya? Yang pertama, nanti kita akan bisa melakukan kemampuan berpikir kritis. Kemudian kita bisa meningkatkan kreativitas kita. Terus memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, dapat meningkatkan produktivitas dan kerjasama. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Sebelum kita tutup pembelajaran kita bikin, silakan berdiri. Ya, kita tepuk anak hebat ya. Tepuk anak hebat. Yang terbaik, ini banyak olahraga akan sehat dan bergizi. Olahraga, sarapan, tidur cepat, anak hebat. Ya, Bapak tanya dulu. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apakah kelas hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik. Pertemuan kita akan segera berakhir. Bapak akan sampaikan bahwa minggu depan kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu mengenal yang namanya coding. Apa Bapak bilang tadi? Coding. Ya, minggu depan kita akan belajar coding. Untuk itu, Bapak tutup pelajaran hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini tetap dibuka-buka pelajarannya di rumah, diingat-ingat. Kalau bisa, bolehlah di rumah itu searching-searching di internet, contoh-contoh berpikir komputasional ya. Kita gunakan internet secara bijak untuk belajar di rumah. Apalagi nih contoh-contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terakhir Bapak ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.